Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membahas materi mengenai salah persepsi tentang BK, di mana materi ini berkaitan dengan berkembangnya pemahaman yang salah mengenai BK, baik itu di sekolah ataupun masyarakat. Terkadang banyak teman-teman sejawat, yaitu guru-guru di sekolah yang belum memahami tentang BK sehingga menafsirkan sesuatu yang salah mengenai BK. Ada 15 salah persepsi tentang BK yang akan saya jelaskan pada materi ini. Yang pertama itu BK disamakan dengan atau dipisahkan sama sekali dengan pendidikan. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan. Seringkali orang mengatakan bahwa BK itu sama aja dengan mata pelajaran, atau kadang lebih ekstrimnya orang bilang bahwa dalam pendidikan tuh kita nggak perlu BK gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat bahwa dalam satu proses pendidikan ada 3 bagian besar gitu ya. Yang pertama ada manajemen, kemudian ada mata pelajaran, dan kemudian ada bimbingan konseling. Ketiga hal ini tidak bisa berdiri sendiri atau sebatas dia bekerja sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang targetnya itu untuk mencapai tujuan pendidikan, itu berkembangnya secara optimal peserta didik kita. Dalam pemahaman berkembang secara optimal itu artinya tidak hanya sebatas secara kognitif gitu ya, ataupun secara psikomotor, tapi juga secara psikologisnya. Nah, di sini itu perlu peran dan kerjasama BK. Kemudian kesalahan yang lain itu adalah mengenai BK itu kan dikenal juga sebagai guru pembimbing atau konselor kalau dalam undang-undang. Nah, di sini sering ketika orang punya masalah, anak punya masalah di sekolah, itu langsung ditangani oleh guru BK. Hal inilah yang mengakibatkan terbentuknya persepsi bahwa kalau ada masalah itu sama guru BK. Kalau kita menyalahi aturan itu sama guru BK. Yang pada akhirnya orang berpikir bahwa guru BK itu atau konselor itu sama dengan polisi sekolah yang tugasnya hanya menghukum. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa itu bukan menjadi hanya kerja BK gitu ya untuk menegakkan aturan, tapi juga kerjasama semua pihak di sekolah. Oke, yang ketiga, BK dianggap sebagai proses pemberian nasihat. Jadi agak berbeda pemahamannya mengenai saran dan nasihat ya. Kalau kita menganggap bahwa datang ke BK kemudian untuk minta nasihat, itu suatu hal yang salah. Karena BK itu bukan suatu proses pemberian nasihat. Misalnya kita kayak datang ke dokter, kita bilang bahwa kita sakit ini, kemudian kita minta rekomendasi gitu ya. Tapi di sini BK itu proses membangun kesadaran, membangun kemampuan siswa untuk berpikir, untuk memilih. Artinya ketika proses membangun itu terjadi, itu bukan sebagai proses pemberian nasihat, tapi proses berdiskusi di mana konselor atau guru BK itu memberikan saran-saran yang nantinya tetap pemilihan mana yang terbaik itu tetap diserahkan kepada siswa. Artinya bukan satu arah. Jadi proses BK itu sebagai proses yang sifatnya itu dua arah, dan kalau misalnya ada orang lain yang multi arah gitu ya. Jadi dia itu proses pemberian yang sifatnya itu bersama-sama antara siswa dengan guru gitu ya. Oke, yang keempat, ini BK dianggap dibatasi pada
masalah-masalah yang bersifat insidental. Insidental itu seperti ini misalnya, ketika ada kasus anak berantem di sekolah, baru BK turun tangan gitu kan. Ada yang misalnya berkonflik dengan guru BK baru turun tangan. Tapi masalah-masalah yang ditangani oleh guru BK itu sifatnya tidak insidental, artinya dia terencana. Apa yang maksud dengan terencana? Dalam hal ini, ketika guru BK itu aktif untuk mencari permasalahan-permasalahan apa yang kemungkinan sedang terjadi atau sudah terjadi atau mungkin akan terjadi. Dengan cara apa? Ya tadi ada proses bimbingan, kemudian dia mencari tahu dengan cara wawancara misalnya gitu ya, dengan himpunan data. Jadi untuk meminimalisir terjadi masalah, BK itu proaktif untuk mencari. Jadi bukan hanya sebatas menangani masalah yang muncul yang sifatnya tiba-tiba. Kalau nanti misalnya satu waktu kita berpikir, wah ini kalau misalnya anak-anak tidak diberikan informasi mengenai cara belajar yang baik, maka kemungkinan masalahnya adalah, nah ini bisa nggak naik kelas nih gitu kan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka guru BK berinisiatif untuk mencari tahu, memberikan siapa aja yang kemungkinan bermasalah dengan hal ini. Kemudian memberikan informasi supaya anak-anak ini jangan sampai nanti nggak bisa gitu kan. Nah ini nih artinya BK itu sangat proaktif. Oke, BK hanya untuk klien-klien tertentu. Ini juga persepsi yang salah. Kenapa? Karena BK itu dilarang untuk melakukan diskriminasi hanya berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Artinya semua siswa, mau kaya, miskin, Sunda, Jawa gitu kan, mau dari suku manapun, itu tetap akan ditangani ketika mereka mengalami masalah. Jadi dan tetap akan dibantu untuk proses perkembangan juga. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. BK untuk orang sakit. Yang keenam, BK untuk orang sakit dan atau kurang normal. Nah gini ya, jadi yang menjadi klien BK itu adalah semua orang normal yang bermasalah. Gitu ya, bukan orang sakit atau kurang normal. Karena ketika nanti orang sakit secara fisik itu bukan penanganan oleh BK. Atau orang sakit dalam tanda kutip itu bukan BK. Kalau sudah ada gangguan psikologis. Kurang normal, apalagi kurang normal, ini sudah bukan bagian dari pekerjaan BK. Karena itu sudah bagian dari pekerjaan ahli yang lain. Oke, yang ketujuh, BK bekerja sendiri. Nah, untuk ini, sekali lagi, penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan oleh guru BK sendirian. Guru BK bisa bekerja apabila anaknya aktif, orang tua aktif, teman-teman yang lain yang misalnya yang terlibat dari guru sejawat, atau guru atau teman sejawat juga aktif untuk membantu, sehingga semua harus proaktif. Kalau BK kerja sendiri, itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Nah ini yang tadi juga berkaitan dengan 6.7. Jadi bekerja sendiri itu artinya, tidak bisa bekerja sendiri artinya harus melibatkan orang lain. Nah, selain konselor yang aktif atau guru BK yang aktif, guru dan siswa yang lain juga perlu aktif. Gitu. Kalau hanya salah satu guru BK saja yang aktif, maka masalah siswa tidak akan pernah bisa dapat diselesaikan. Oke, kemudian yang ke-9, pekerjaan BK bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, yang harus dipahami, BK itu merupakan satu profesi sendiri yang membutuhkan skill tersendiri.
Dan untuk mendapatkan skill itu harus melalui proses pendidikan gitu ya. Artinya untuk menjadi seorang guru BK itu nggak bisa misalnya guru yang lain untuk yang bukan kompetensinya di bimbingan konseling terus jadi guru BK gitu kan. Karena menganggap guru BK itu hanya sebatas pekerjaannya seperti itu aja, ngomong aja gitu, nggak bisa. Banyak skill yang harus dikuasai sehingga BK bisa bekerja secara optimal. Dan itu sekali lagi melalui proses pendidikan dan pelatihan yang lama gitu ya. Pendidikan aja ada S1-nya, kemudian kalau kita mau lanjut ada S2, ada S3-nya gitu ya. Oke, kemudian pelayanan BK pada keluhan pertama saja. Nah, keluhan pertama yang dimunculkan oleh siswa itu hanya menjadi entry point. Bukan berarti kita tidak menangani keluhan pertama saja, bukan. Tapi ketika ada keluhan pertama, maka kita akan tangani. Tapi kemudian ketika proses konseling itu terjadi dan ditemukan bahwa ini bukan penyebab utamanya, maka guru BK harus menelusuri sumber-sumber dari permasalahan itu sendiri. Artinya, guru BK tidak hanya menangani keluhan pertama saja. Oke, kemudian guru BK sama dengan psikiater, sama dengan dokter ya. Sorry, ini psikolog. Oke, BK disamakan dengan psikiater atau psikolog. Ini ada perbedaan yang sangat jelas antara BK, psikiater, dan psikolog. Kalau BK itu, kalau kita dari sisi pendidikan aja ya, kalau BK itu S1-nya bimbingan konseling. Kemudian kalau psikiater, S1-nya itu dokter. Kemudian kalau psikolog, S1-nya psikologi. Ini jadi dari sisi keilmuan saja sudah berbeda. Kemudian dari sisi penanganan, kalau BK menangani tingkatan permasalahan, artinya orang normal yang bermasalah. Dan pendekatannya pendekatan secara personal, kemudian juga sifatnya komunikasi gitu ya. Nah, kalau misalnya psikiater kan dia pendekatannya lebih pada obat, dan kemudian untuk psikolog pendekatannya secara mungkin klinis, gitu ya, klinis. Nah, ini sudah 3 hal yang berbeda. Kalau untuk BK itu misalnya kayak anak-anak mengalami masalah terkait dengan hubungan pribadi. Bagaimana proses penyelesaiannya? Selama dia bisa diajak bicara, bisa diajak ngomong, masih bisa komunikasi, itu masih tingkatan guru BK. Tapi kemudian ketika sudah klinis dan pendekatannya itu harus lebih dalam secara psikologisnya, itu sudah ahli lain, itu psikolog. Nah, sedangkan psikiater itu lebih pada pendekatan obat, di mana obat itu digunakan untuk menghilangkan dulu gejala-gejala yang muncul, gitu ya. Jadi memang kalau dari sisi ini sudah berbeda antara BK, psikiater, dan psikolog. Oke, kemudian pekerjaan BK bisa langsung terlihat. Ini yang agak sulit untuk ditunjukkan apakah BK itu bekerja atau tidak. Kalau dilihatnya langsung dari sisi perilaku gitu ya. Karena kan pekerjaan BK atau pendidikan itu bukan merubah dari tidak ada menjadi ada, dan itu harus sifatnya fisik. Tapi karena sifatnya psikologis itu butuh waktu. Beda halnya dengan kalau misalnya kita membuat kue. Dari produk ini
dirubah kemudian menjadi sesuatu. Kalau BK, proses perubahan secara psikologis itu membutuhkan waktu. Kadang-kadang atau seringkali kemunculan perubahan itu tidak pada saat sehabis konseling, tapi mungkin butuh waktu berapa bulan, berapa waktu. Nah, pelan-pelan baru terjadi perubahan. Jadi sulit kalau misalnya mengatakan bahwa kalau pekerjaan BK itu harus langsung terlihat gitu ya. Nah, yang ke-13 itu menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua siswa. Sekali lagi, individu itu unik, walaupun dia kembar siam. Artinya apa? Ketika ada anak, walaupun itu kembar, dia mengalami masalah, si kembar A misalnya mengalami masalah, dan guru BK sukses membantu menyelesaikan masalah si A, kemudian masalah yang sama dialami juga oleh si B, pasti caranya beda. Kenapa? Karena setiap individu itu unik, artinya dia punya karakteristik yang berbeda, sehingga perlu cara yang berbeda. Satu cara tidak bisa digunakan untuk semua anak. Itu yang menjadi keunikan dari setiap individu. Jadi kita nggak bisa menggunakan berbagai cara yang sama, cara yang sama untuk menyelesaikan berbagai masalah atau berbagai atau pada individu gitu ya. Yang ke-14, memusatkan usaha BK hanya pada penggunaan instrumentasi BK. Dalam pengumpulan data, BK juga menggunakan tes, inventory, angket gitu ya, wawancara. Tapi itu hanya sebatas untuk himpunan data. Kalau untuk proses konseling itu digunakan, tapi sebagai upaya untuk memperoleh gambaran mengenai siswa dan bagaimana kita memahami masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Nah, itu artinya usaha BK itu nggak hanya sekedar menggunakan instrumentasi BK saja, tapi juga menggunakan cara-cara yang lain. Oke, yang terakhir, BK dibatasi hanya menangani masalah-masalah yang ringan saja. Nah, ini sekali lagi yang kaitan dengan individu itu unik, bahwa BK itu menangani semua masalah yang dialami oleh siswa. Tapi mendefinisikan berat tidaknya satu masalah itu ringan atau tidak, itu individu itu sendiri. Banyak orang yang menafsirkan, kalau yang masalah yang dia hadapi mudah. Atau guru menafsirkan bahwa masalah yang dihadapi oleh anak-anak mudah, jadi nggak perlu terlalu didramatisir atau terlalu pusing buat anak-anak gitu ya. Tapi karena bagi anak itu masalah yang pertama dan mungkin baru, dan dia belum punya pengalaman dalam proses penyelesaian masalah, bisa saja hal itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Makanya kita tidak bisa mengeneralisir atau menyatakan bahwa satu masalah ini berat atau ringan dari perspektif kita, tapi kita harus memahami ringan tidaknya satu masalah itu dari perspektif si anak itu sendiri. Oke, saya pikir cukup untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.